guys, welcome back to my channel Diary Janet Werni. Jadi pagi ini saya berada di kebun saya lagi dan mau jawab beberapa soalan daripada kawan-kawan saya. Tidak kira lah secara face to face derang tanya ataupun message personal dan juga komen di media sosial dan di channel YouTube saya. Jadi pagi ini saya mau jawab beberapa soalan dorang sambil kita raun-raun lah, jalan-jalan di kebun. Saya punya lada lah yang tidak seberapa nih. Jadi sebelum tuh selamat pagi semuanya dan jangan lupa support saya, subscribe, like, and share. Oke, guys, ada beberapa soalan yang saya mau jawab di sini. Yang pertama, berapa bilangan ataupun berapa jumlah pokok lada yang saya ada? Saya belum pernah kira, sebab nih saya punya pokok lada nih berganti-ganti, ada yang saya sudah jual, ada yang sudah mati, ada yang saya terpaksa kasih cabut ataupun saya kasih hapus sebab penyakit-penyakit yang memang tidak boleh diselamatkan lah, takut berjangkit sama pokok lada saya yang lain. Jadi jawabannya saya tidak pernah mengira berapa jumlah, sebab nih pokok lada sini bertambah-tambah, ada juga bertambah, kadang-kadang berkurang begitu. Jadi nanti kalau saya rajin ada masa saya nanti saya kira lah, kalau saya rajin lah. Jadi soalan kedua adalah macam mana saya tanam saya punya lada, guna tanah apa dan macam mana lah, bagaimana. Jadi cara penanaman saya punya pokok lada, kita boleh nampak di YouTube channel saya macam mana menanam ataupun menyemai biji benih. Lepas tu tanam pun, kalau tidak silap ada juga saya kasih masuk dalam YouTube channel, tapi tidak apa, saya boleh jawab sekarang juga. Oke, cara saya tanam yang bibit lada saya kasih campur lah tanah organik. Kalau ada tai sapi ataupun tai ayam saya kasih campur sama tanah biasa lah. Tiga tuh saja saya kasih campur. Tapi yang tanah biasa tuh mungkin dalam 30% saja saya kasih masuk dalam tuh. Yang banyak organik dengan yang tai ayam ataupun tai sapi saya kasih masuk. Nanti kalau contohnya kalau sudah lama kan itu tanah dia boleh sedikit tuh, sebab dia secara pelan-pelan mau jadi padat bah. Jadi kasih tambah lah balik tanah biasa begitu. Soalan selanjutnya adalah macam mana saya menjaga saya punya kebun cili padi, sebab cantik-cantik buah dia. Lepas itu mau kasih kekal buah dia yang besar lah. Jadi cara saya jaga macam biasa juga, macam orang lain yang di luar sana yang menanam cili padi, kasih bagi dia, kasih sayang lebih lah, kasih siram dia, kalau perlu kita kasih buka rumput dia. Aku pikir yang tanam di polybag itu tidak rumput, tumbuh ada nanti saya kasih tengok macam mana. Lepas tuh ada masa kalau dia ada masalah ataupun penyakit, kita kasih
kasih racun dia lah, kasih hapus tuh penyakit dia, takut berjangkit. Kalau saya boleh selamatkan tuh pokok lada saya kasih racun. Kalau memang sudah tidak boleh diselamatkan, saya kasih cabut lah macam tuh, supaya tidak berjangkit sama pokok lada yang lain. Kalau mau kasih kekal buah besar, entahlah, macam biasa saja saya siram pagi petang, kadang-kadang letak baja, itu sajalah yang selalu saya guna. Kalau ada kerajinan saya kasih gembur-gembur lah. Nah guys, di sini polybag nih, tanam di polybag nih ada juga rumput tumbuh macam nih. Jadi kalau ada kerajinan cabut-cabut lah begini. Begitu. Tapi itu sudah kena gembur. Tengoklah macam mana tahap kerajinan saya. Kalau saya punya mood malas sikit, tidaklah tercabut. Begitu. Ini buah cili padi saya. Soalan yang ketiga, macam mana saya dapat sumber air? Sebab kalau tinggal di menumbuk nih susah sikit dapat air, darang bilang. Jadi memang betul di menumbuk nih memang susah sikit untuk dapatkan air. Nasib baik saya punya mentua atau ada perigi, jadi saya guna sumber daripada sana lah. Jadi kalau mau tengok, jom kita tengok guys, sumber air yang saya guna setiap hari. Inilah perigi, ini engine pom yang tukang tarik air lah, bikinan drum. Begini, disinilah sekarang nih musim hujan, jadi banyak sikit air lah. Kalau bukan musim hujan susah sikit lah, mesti mau jimat air. Begitu. Limau kasturi pun kami ada tanam. Ini husband saya tanam, ada beberapa pokok lah. Inilah saya punya kebun cili padi yang tidak seberapa, sudah kena susun lah, kita boleh nampak. Sana sudah besar mengecil. Doakan saya supaya proses mau kasih bersih dan mau kasih kembang saya punya cili padi berjalan dengan lancar lah di sini. Nah, ini juragan saya ini ikut. Mana si ulog? Disinilah kami selalu. Disinilah saya selalu ambil sama sebelah sana. Ini nih baru sudah begini. Area sini ini baru sejak saya buka ujung tahun lalu lah. Baru saja kami kasih buka, bukan saya lah, saya tidak termasuk. Saya punya husband sama mentua yang kasih semuanya, kasih bersih nih tempat, lepas tuh kasih pindah-pindah nih tuh bibit. Dulu ini bibit semua begini, tapi sudah besar kan. Begitu. Jadi yang kebun lama saya tuh yang sebelah sini saja. Ini yang area sini ujung tahun 2020 lah, dalam bulan
dalam bulan 7 begitu. Tuh nasi ulug. Oke, ini area yang lama lah, dan saya sudah ambil buah sebelah sini. Nanti karang siap sudah semua kerja rumah, barulah saya turun, baru saya pergi sambung ambil. Sayang-sayang dia. Belakang sebelah nit store pun ada, saya tanam. Depan store pun ada. Inilah semua. Soalan daripada kawan-kawan kita yang saya mau jawab hari ini adalah macam mana saya kasih kekal saya punya pokok cili padi supaya dia bertahan lama dan sentiasa sehat. Jadi ini saya sudah jawab tadi, cuma yang kasih kekal sajalah. Jadi cara saya mau kasih kekal supaya tahan dalam beberapa tahun, saya kasih patak lah dia punya batang. Yang batang sudah terlampau tua tuh saya kasih patak. Lepas tuh dia tumbuh baru lah. Nah, dia bertunas baru dan dia berbuah seperti yang mula-mula lah. Jadi kalau mau tengok macam mana, dan saya kasih bukti macam mana saya punya cara untuk kekalkan pokok lada supaya bertahan ya tahun bertahun-tahun. Jom kita tengok. Oke guys, ini pokok lama, dia bertunas baru lah. Jadi ini tunas baru dia, dan buah dia macam inilah. Oke, ada lagi selain daripada tuh, ada lagi lah beberapa macam nih. Ini pokok lama, dan saya kasih patak, dan ini adalah tunas baru dia lah. Nih, kita boleh nampak juga. Ini yang lama, ini tunas baru dia. Saya kasih patak saja macam nih. Nah, ini tunas baru dia lah, dan buah dia macam nih. Memang besar juga buah dia. Dan banyak lagi lah contoh yang saya sudah kasih patak dan sudah berbuah lah. Begitu. Ini pun sama juga, kita boleh nampak juga nih batang lama. Ini batang lama, ini adalah buah dia lah. Ini adalah buah dia lah. Ini tunas baru dia nih, tunas baru dia. Ini buah dia lah. Begitu. Dan banyak lagi lah, memang sudah banyak macam ini juga. Kita boleh nampak ini pokok lama dia, ini tunas baru dia lah, dan ini dia punya buah. Memang berbuah macam yang seperti mula-mula lah. Jadi soalan yang paling kelas, itulah dak pepel kau tu mandak pedas kayak itu, bilang dia. Jadi saya sudah rasa dia memang pedas. Nanti saya akan buat konten lah mau makan tuladak pepel saya yang sudah masak. Dan saya sudah rasa selalu sudah kami makan. Dia punya pedas tuh macam cili padi juga, cuma dia cantik lah, dan dia masak pun merah juga, bukan pepel. Jadi jom kita tengok. Oke guys,
Ini lada pupil saya. Dia nampak cantik, macam tidak pedas bilang kawan saya. Tapi saya sudah merasa dia beberapa kali memang ternyata dia pedas. Pedas macam anti itu cakap lah. Nah, macam inilah kalau dia sudah masak. Ini yang mau masak-masak sudah ini. Ini yang sudah masak. Dan ini yang sudah yang terlampau masak sudahlah. Boleh dituai sudah. Macam ini. Jadi inilah satu-satunya pokok lada pupil saya. Tapi jangan risau. Banyak sudah saya kasih bibit. Tuh. Lada pupil. Banyak sudah saya kasih bibit, coming soon. Saya akan kasih jual sudah dia punya pokok-pokok lah. Jadi siapa yang berminat tuh boleh message personal, boleh message secara personal. Kalau yang malu-malu komen, dan boleh komen juga lah. Begitu. Oke guys, sampai di sini saja saya punya konten hari ini. Jumpa lagi ke next konten. Dan jangan lupa sentiasa support saya, subscribe, like, and share. Jumpa lagi guys.